Anda kembali di iNews Sore, pemirsa, bersama saya Syafaati Suryo, dan selamat berbuka puasa bagi Anda yang menunaikan ibadah puasa. Pemirsa, masifnya dugaan kecurangan membuat pemilu 2024 dinilai sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah. Dan berikut adalah cuplikan dialog rekan saya Abraham Silaban dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Pemirsa, penyelenggaraan pemilu 2024 banyak diselimuti dugaan kecurangan, mulai dari aplikasi Sirekap hingga dugaan pengkondisian sebelum masa pencoblosan. Masifnya dugaan kecurangan membuat pemilu 2024 dinilai sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah. Mengenai dugaan kecurangan, kita akan berdialog secara khusus bersama dengan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristianto. Saya Abraham Silaban, terima kasih Mas Hasto sudah hadir. Apa kabar Mas? Baik-baik Mas Abraham. Iya, Mas Hasto, kita ketahui rekapitulasi suara pemilu 14 Februari di KPU sudah masuki babak final, babak akhir. Setidaknya ada 34 provinsi yang sudah terhitung dan tersisa sedikit lagi, artinya praktis 4 provinsi, dan publik nggak perlu mencari tahu terlalu banyak mengenai itu karena informasinya sudah tersebar secara luas, rekapitulasinya tersiar, dan hampir bisa dipastikan bahwa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan presiden adalah pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Bagaimana Anda mencermatinya? Ya, rekap itu kan hasil dari suatu proses. Ketika prosesnya sudah dirancang dengan kecurangan yang masif dari hulu ke hilir, yang diawali dari abuse of power dari seorang Presiden Jokowi yang melibatkan aparatur negara yang seharusnya netral, menggunakan sumber daya negara termasuk dana bansos misalnya 496 triliun, dan untuk mengumpulkan dana sebesar itu dana-dana kementerian lain harus ada automatic adjustment, dan kemudian dikumpulkan dana-dana lain termasuk untuk yang membantu elektoral, dana untuk perbaikan jalan, untuk memberikan kemanfaatan kredit pada rakyat, yang semua dikaitkan dengan elektoral. Dan kemudian juga diawali dengan rekayasa hukum di MK. Sehingga sekarang supremasi hukum sebagai penopang demokrasi ini menghadapi persoalan yang paling serius di dalam sejarah kita. Nah, ketika prosesnya sudah dimanipulasi, sudah memang dirancang, bahkan IT KPU juga dirancang untuk dimanipulasi, kami menemukan dari pakar IT begitu banyak kecurangan, bagaimana kita bisa percaya pada hasil? Hasil kan tergantung dari prosesnya. Ya, tunggu sebentar ya Mas ya. Ketika Anda sempat menyebutkan bahwa seharusnya Pilpres ini berlangsung 2 putaran. Bahkan saya juga mendengar Anda menyebutkan suara Pak Ganjar dan Pak Mahfud sempat 33% menurut data yang Anda peroleh dari IT di tanggal 16 Februari. Apa yang dimaksud dengan itu? Ya, itu data dari, jadi sistem dari KPU setelah mereka disadon secara paksa, power shutdown, itu dari data-data rekaman digitalnya kan bisa terlihat. Kemudian mereka memasang suatu JSON script, yaitu algoritma. Itu suatu algoritma untuk mengunci perolehan Pak Ganjar Mahfud hanya sekitar 17%. Jadi di-lock. Ini sama dengan apa yang telah dinyatakan Bapak Khodari pada tanggal 5 Januari yang mengatakan perolehan Ganjar Mahfud itu hanya 17%, di-lock. Maka dengan algoritma inilah perolehannya nggak bisa lebih. Dan kami menemukan data-data dari saksi kami ketika setelah rekapitulasi di KPPS, di TPS, kemudian di TPS, kemudian mereka memasukkan C1, untuk 02 itu bebas tanpa hambatan. Tapi ketika C1 itu untuk 01 dan 03, itu hambatannya cukup banyak. Tapi kan formulir C hasilnya kan atau C1-nya kan sudah terupload. Jadi bisa dilihat transparansinya. Buktinya bisa dilakukan banyak perubahan. Ada seorang pakar IT yang sampai hari ini menemukan dari jumlah TPS 823.236 telah dilakukan perubahan hasil sebanyak di 454.867 TPS. Dan kemudian kalau dilakukan aritmatika sederhana untuk melakukan pengecekan suara 01, 02, dan 03 yang seharusnya sama dengan suara sah, itu terjadi selisih hampir 23,5 juta. Artinya apa? Ya, artinya terjadi penggelembungan di situ. Sampai penggelembungan itu diduga dilakukan, Anda sebutkan apakah kemudian C hasil ini bisa direkayasa? Ya, kalau saya tanya sama pakar IT,
Mereka mengatakan itu mudah sekali. Karena dokumen C1 itu single frame. Meskipun di situ bentuk dokumennya dalam bentuk dokumen tali ya. Jadi angka-angka pagar. Ya, kita gitu. lihat ada batang lidi sebetulnya di situ. Itu dengan bisa dilakukan perubahan-perubahan dengan cepat untuk menciptakan ratusan ribu TPS dan dengan temuan berbagai perubahan-perubahan yang dilakukan yang seharusnya meskipun Sirekap ini hanya alat bantu, tapi seharusnya nggak boleh ada perubahan-perubahan, nggak boleh terjadi suatu error yang melampaui 10%. Ini sistemnya sudah fail. Mengenai error itu kan sudah disampaikan dan sudah ada semacam koreksi dan pengakuan dari komisioner. Tapi pengakuan kan berubah-ubah. Dulu protes bahwa matinya IT KPU karena hackers. Setelah orang membuktikan akhirnya diralat. Dulu mereka mengatakan tidak mungkin server di luar negeri. Setelah ada pembuktian akhirnya diralat. Jadi sudah tidak kredibel lagi. Tunggu dulu Mas. Anda menyebutkan bahwa ada algoritma JSON script. Saya nggak awam mengenai ini. Yang Anda sebutkan bahwa ini mengunci angka ataupun perolehan suara Ganjar Mahfud. Anda juga menyebutkan bahwa formulir C hasil atau C1 itu bisa direkayasa. Apakah Anda punya semua data-datanya ini? Ya ada, dari pakar IT kan ada. Termasuk juga ketika JSON script itu dinormalisasi. Artinya program yang ngelok perolehan suara Ganjar Mahfud itu dihilangkan. Kemudian dilakukan normalisasi pada saat itu tanggal 16 Februari sekitar jam 2 pagi. Dengan total data yang masuk ke TPS itu 52,8%. Itu perolehan Ganjar Mahfud 33%, Pak Prabowo 43%. Dan kalau kita lihat, ketika ada survei, berapa besar yang setuju hak angket? Itu 62% setuju berdasarkan survei Kompas. 68% setuju berdasarkan survei dari kumparan.com. Artinya, ini kan yang setuju angket dan pasti bukan pemilih 02. Iya, Anda merujuk pada survei Kompas yang mana hasil hitung cepat survei Kompas juga menyebutkan bahwa Prabowo Gibran juga unggul. Survei Quick Count itu kan bisa diintercept. Intercept maksudnya? Datanya dimasukkan karena untuk izin Quick Count itu kan paling tidak prosesnya 1 bulan sebelumnya. Dan kemudian menyertakan dari mana TPS-TPS itu diambil. Metodologi benar. Tetapi ketika inputnya bisa diintercept dengan data yang diciptakan, itu kan bisa terjadi perubahan karena quick count secara metodologis memang dipercaya bahwa itu akurat. Tetapi seluruh lembaga survei Anda sebutkan di intercept. Ketika C1-nya kan nggak begitu banyak lembaga survei. Ketika itu diintercept dengan hasil, buktinya apa? Perolehan suara partai politik. Pada awalnya itu dari hasil exit poll. Exit poll itu juga akurat. Karena respondennya itu telah melakukan pencoblosan. Margin of error-nya relatif rendah, diwawancara. Itu kan Gerindra tidak pada posisi yang ketiga. Nah kemudian muncullah operasi politik sehingga quick count dari Gerindra yang seharusnya tidak masuk ke nomor 3, akhirnya dipindahkan 03 karena apa? Ada kepentingan-kepentingan politik kekuasaan, termasuk juga dari berita-berita yang muncul sekarang dari Pak Jokowi untuk menggunakan Golkar sebagai suatu kendaraan politik supaya alat kontrol juga bagi kepentingan Pak Jokowi ke depan terhadap Pak Prabowo. Itu kan logika kekuasaan sederhana. Mas Hasto, Anda menjelaskan dan membeberkan mengenai bagaimana kemudian sistem informasi rekapitulasi KPU ini memang syarat masalah, itu memang sudah diakui. Dan itu kemudian, banyak pakar IT, bukan dari saya. Saya hanya mengutip dari para pakar yang dipertanggungjawabkan. Sayangnya KPU tidak mau melakukan audit forensik secara terbuka. Jadi Anda menduga bahwa dugaan kecurangan ini sudah diskenariokan mulai dari hitung cepat sampai pada dari hulunya. Dari hulu sampai hilir. Dari ketika dilakukan rekayasa hukum di MK. Itu pun kalau kita lihat dalil-dalil hukum, teori-teori hukum yang dipakai, seharusnya MK nggak bisa mengambil keputusan untuk merubah syarat calon presiden dan wakil presiden pernah menjadi kepala daerah. Karena dari 9 hakim MK, 4 kan dissenting opinion. Dari 5 yang setuju kepala daerah wali kota, itu kan 3, yang 2 kan menyebut gubernur. Sehingga syarat-syarat untuk menghasilkan keputusan di MK pun, kalau tidak ada intervensi kekuasaan, itu tidak akan terjadi. Maka ini menjadi suatu persoalan ditinjau dari hulunya, dari keabsahan dari pasangan calon. Ini para pakar, bukan saya.
Oke, Mas Hasto, itu kan bagaimana Sirekap yang bermasalah itu menjadi persoalan yang juga membuat publik bertanya-tanya sebetulnya mengenai apa yang terjadi di sana. Tapi bagaimanapun KPU berdalih bahwa itu kan hanya pendukung. Lagi-lagi hasil tidak ditentukan dari itu. Ya, dia sebagai suatu instrumen pendukung tampilannya. Iya. Tetapi di dalam otak yang dirancang di dalamnya, itu kan yang dipakai. Oke, kalau kita kembali lagi, rujukan rekapitulasi berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten, sampai provinsi yang sudah hampir rampung ini. Dan kita berkaca pada hasilnya, yang mana ada 34 provinsi, Ya, tidak yang mana percaya hasilnya. 32 provinsi Hasilnya adalah sudah tidak bisa pemenangnya Prabowo Gibran, dipercaya lagi. Dan itu yang paling dua bertanggung provinsi jawab adalah Pak Jokowi. Anies Muhaimin, dan tak Hasilnya- satu provinsi pun yang hasilnya tidak bisa dimenangkan dipercaya. oleh Pak Ganjar Mahfud. Anda tidak percaya? Hasilnya tidak percaya. Bagaimana mungkin seluruh daerah basis PDI Perjuangan? Kami punya kepala-kepala daerah yang hebat. Partai terkonsolidasi. Jawa Tengah, Bali, Sulut bisa kalah. Padahal rekam jejak survei yang kami lakukan 1 bulan sebelumnya itu memberikan keunggulan pada pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Apalagi pasangan ini memang betul-betul menjawab problematika Prof. Mahfud misalnya, menjawab problematika terhadap masalah-masalah korupsi. Apa mungkin rekayasa itu dilakukan sampai pada tahapan rekapitulasi berjenjang yang mana itu dilakukan secara transparan dan bahkan PDIP punya saksinya di sana? Ya, sangat mungkin. Saksi kami menolak dari saksi Ganjar Mahfud sejak dari bawah. Maka kita jangan dibawa suatu perdebatan hanya berbicara pada hasil. Kita berbicara pada proses. Ya, berbicara pada proses. Kita akan diajarkan di dalam pelajaran agama, pendidikan budi pekerti. Proses ini menentukan hasil. Seseorang yang kebiasaannya buruk, perilakunya buruk, untuk mendapat suatu pengakuan sebagai seorang pemimpin, itu akan sulit. Seseorang yang tidak pernah belajar, tiba-tiba dia mendapatkan gelar doktor dari perguruan tinggi dengan summa cum laude, nggak mungkin tanpa suatu proses yang baik. Jadi kita jangan berpacu pada hasil, tapi pada prosesnya harus kita audit sebagai satu keseluruhan. Nah, ketika ada bansos dari survei mengatakan 51 juta pemilih terpengaruh karena bansos akibat kemiskinan secara struktural yang terjadi. Apakah ini kita diamkan? Tunggu ya Mas Hasto, saya harus bukan pada tunggu pada hasilnya, pada prosesnya. Sekarang saya bertanya, survei menunjukkan 51 juta pemilih memilih 02 karena faktor bansos. Apakah itu tidak kita persoalkan? Bahwa itu sebagai suatu bentuk kebijakan terhadap pemerintah, itu dianggap sah-sah saja sebagai jejaring pengaman sosial misalnya. Ini elektoral, sampai PBB aja HAM mempertanyakan terkait dengan berbagai persoalan Anda itu. bisa membuktikan itu, bahwa ini ada kaitannya dengan elektoral? Bukan kami yang membuktikan, survei-survei yang independen, termasuk dari Kompas membuktikan 51 juta preferensi memilih ke 02 karena bansos. Lalu kami menemukan di sini ada 23 pakar IT ya, menemukan penggelembungan 23,5 juta. Ini hanya aritmatika sederhana, menghitung antara suara sah yang seharusnya sama dengan suara 01 plus 02 plus 03. Maka sebenarnya kalau KPU berpendapat bahwa Sirekap ini hanya sebagai alat bantu, kenapa mereka kemudian ketakutan tidak mau audit forensik? Lalu Bapak Ugraseno, mantan Wakapolri, mengusulkan sebaiknya Sirekap ini dipolis lain. Karena ini kejahatan pidana umum ini, tidak terkait dengan pemilu. Tapi mengapa KPU tidak mau dilakukan audit forensik terhadap Sirekap? Kalau itu hanya sebagai suatu alat bantu.